Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Mega Pratama dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan laporan praktikum korosi saya. Yang pertama itu ada tujuan praktikum. Tujuan praktikum saya adalah untuk mengetahui proses perkaratan paku dengan berbagai jenis larutan. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan paku mengalami korosi. Yang ketiga, mengetahui cara pencegahan korosi pada paku. Lalu ada landasan teorinya. Korosi adalah degradasi atau penurunan mutu logam akibat reaksi kimia suatu logam dengan lingkungannya. Nah, terdapat dua macam proses korosi, yakni korosi elektrokimia dan korosi proses kimia. Perkaratan atau korosi banyak menimbulkan kerugian karena sifatnya mudah rapuh dan menyebabkan besi itu berkarat, jadi keropos ya. Faktor yang mempengaruhi korosi yang pertama adalah faktor gas terlarut. Faktor gas terlarut yang pertama adalah ada oksigen O2 dan karbon dioksida dan air ya H2O. Adanya oksigen yang terlarut akan menyebabkan korosi pada metal, seperti laju korosi pada mid-steel alloy akan bertambah dengan meningkatnya kandungan oksigen. Pada karbon dioksida dilarutkan dalam air, maka akan terbentuk asam karbonat atau H2CO3 yang dapat menurunkan pH air dan meningkatkan korosivitas. Yang kedua ada faktor padatan terlarut. Yang ketiga ada faktor pH. Jadi pH netral atau sama dengan 7. Jadi pH yang kurang dari 7 bersifat asam dan korosifnya itu semakin tinggi. Jadi kalau pH-nya kurang dari 7 tuh semakin korosif, sedangkan kalau pH-nya lebih dari 7 tidak terlalu korosif ya. Berarti kalau pH-nya kurang dari 7 berarti asam. Faktor temperatur juga berpengaruh karena penambahan temperatur umumnya menambah laju korosi, walaupun kenyataannya kelarutan oksigen berkurang dengan meningkatnya temperatur. Lalu ada macam-macam proses korosi. Yang pertama tuh ada proses kimia. Proses kimia adalah serangan korosi secara langsung tanpa adanya listrik pada logam. Contohnya adalah berkaratnya baja dalam udara terbuka. Yang kedua ada proses elektrokimia. Korosi elektrokimia terjadi pada permukaan logam yang akan terbentuk daerah-daerah anoda dan katoda. Daerah-daerah anoda dan katoda yang satu dengan yang lainnya dipisahkan oleh jarak-jarak tertentu karena potensial anoda kurang mulia atau tinggi derajatnya dibanding potensial katoda. Di sini alat-alat dan bahan yang akan saya percobakan yaitu yang pertama, bahan-bahannya ada air biasa, ada air garam, ada air cuka, dan juga ada air panas. Ada 4 berarti bahannya. Alatnya kita membutuhkan 6 buah paku ya. Pakunya yang harus yang masih baru, yang warnanya tuh belum ada karatnya. Yang kedua alatnya yaitu 6 buah cup kayak bekas minuman juga boleh ya. Yang ketiga ada plastik wrap. Plastik wrap itu buat nutupin si permukaan atas si cupnya. Langkah kerja yang pertama yaitu siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Jika sudah, masukkan satu persatu larutan ke dalam cup plastik yang sudah ditentukan. Kalian masukkan paku ke dalam cup plastik yang sudah ada larutannya. Misalkan larutannya tadi masukin dulu yang air cuka, air garam, dan lain-lain. Nah, masing-masing dari cup plastik itu hanya diisi satu paku saja. Jika kan tadi ada yang percobaannya tuh yang permukaan atas si plastiknya tuh harus ditutup. Jadi bagian atas itu harus ditutup dengan plastik wrap. Jika tidak harus ditutup ya jangan ditutup. Jika sudah semuanya sesuai dengan yang akan dilakukan, kita masukkan pakunya udah, terus kita amati ya dari hari ke hari, dari hari ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 sampai hari ke-7 atau sampai hari ke-5, perubahan apa saja yang terjadi, apakah berkarat atau tidak ya, kita nanti amati nanti. Nah, di sini saya sudah ada hasil pengamatan saya pada hari ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5 dan ke-6. Pada hari ke-1
air biasa, tidak terjadi perkaratan pada paku. Air dalam cup sudah agak sedikit keruh. Kalau di air garam, warna air mulai berubah menjadi kuning kecoklatan. Paku belum ada karat juga, sama. Yang ketiga, air cuka. Tidak terjadi perubahan apapun dalam paku maupun airnya. Air hanya keruh sedikit dan paku masih belum berkarat. Pada air biasa, kan ada air biasa tertutup, airnya keruh dan belum terlihat juga ada korosinya ya. Yang cup kosong tuh jadi cuma ada pakunya aja ya, tapi ditutupin atasnya, tidak terjadi perubahan apapun. Jadi pada hari pertama belum ada yang berkarat ya. Pada hari kedua air biasa, air garam, dan air panas sedikit berkarat. Sedangkan air cuka, air biasa tertutup, dan cup kosong tertutup masih belum menunjukkan tanda-tanda perkaratan. Hari ketiga, hampir semuanya berkarat kecuali cup kosong tertutup. Hari keempat, air biasa dan air garam sudah berkarat ya. Sudah berkarat dibanding dari hari ketiga, kedua, dan ke-1. Sedangkan air cuka, air panas, dan air biasa tertutup masih sama seperti hari ketiga ya. Perubahannya belum ada yang signifikan. Di hari ke-4 ini, air biasa, airnya semakin coklat dan terlihat mulai memekat. Endapan pada dasar gelas aqua juga semakin banyak. Nah, endapannya tuh kayak gini ya, lihat teman-teman. Endapannya nih kayak gini, kayak si korosi yang si karatnya tuh yang oren-oren ini nih. Ini endapan nempel di bawah cup. Pada hari kelima adalah air biasa. Karat pada paku mulai terlihat sangat jelas dan semakin berkarat. Air garam, paku sedikit berkarat dibanding hari kemarin. Air mulai kecoklatan. Air cuka, air berubah menjadi warna oranye. Pakunya teh berubah jadi warna kayak hitam, tapi nggak ada kayak endapan-endapan gitu. Tapi pakunya jadi warna hitam ya. Kalau pakai air panas, karatannya melingkupi sisi-sisi pakunya lebih banyak daripada hari kemarin, dan airnya juga berubah jadi warna coklat kayak gitu, coklat keorenan. Kalau air biasa tertutup, karat sudah hampir muncul di seluruh bagian paku. Kalau cup kosong tertutup masih belum ada karat ya, nggak tahu kenapa ya. Tidak ada karat, masih kayak paku yang kemarin pertama kali, hari pertama. Nah, ini hari terakhir, pengamatan hari ke-6. Pada hari ke-6, air biasa, karat semakin bertambah banyak, warna air semakin coklat, air mulai terlihat memekat, dan endapan pada dasar gelas plastik juga semakin bertambah. Kalau air garam, pakunya tuh udah berkarat juga sama, air lebih keruh dari hari kemarinnya, dan sama-sama ada endapan di bawahnya tuh kayak warna oranye kecoklatan gitu. Kalau yang di air cuka, si air cukanya teh kayak si airnya teh kan kemarin kayak warna oranye gitu, sekarang mah air ada warna kemerah-merahan gitu, kayak sirup gitu. Pakunya juga jadi berwarna hitam dan terdapat bagian yang keropos. Kalau di air panas, paku semakin berkarat dan endapan pada dasar gelas plastik mulai semakin tampak. Air biasa tertutup. Di dasar gelas plastik muncul endapan berwarna oranye dan karat semakin terlihat jelas. Kalau cup kosong tertutup, paku tidak mengalami perubahan apapun. Ini ada ya foto-foto dokumentasi pada hari ke-1, hari ketiga. Tuh hari ketiga ini, yang ini masih terlihat kayak warna-warna oranye gitu ya. Tuh, ini tuh air cuka, ini air garam, yang ini air panas, yang ini air biasa. Kita lihat ya, yang ini jadi sini ya teh jadi warna hitam. Si air cukanya juga yang asalnya bening banget jadi warna oranye kayak gini, kayak kemerah-merahan. Nah, terus ada pertanyaan, apa perbedaan antara paku pada air biasa dan air panas? Kalau pada air biasa, terdapat kadar oksigen yang tinggi sehingga paku mudah untuk terjadinya perkaratan. Sedangkan pada air panas, kadar oksigen yang dimiliki rendah atau mungkin tidak ada. Maka dari itu, paku sukar untuk berkarat. Ingat, oksigen, larutan elektrolit, dan air merupakan faktor utama dalam perkaratan.
Terus ada juga pertanyaan, bagaimana agar besi tidak mudah berkarat? Cara yang paling umum kita gunakan di kehidupan sehari-hari adalah kita harus mengecat permukaan besi dengan cat besi ya, agar tidak mudah tidak mudah berkarat. Dan pelumurannya juga bisa ya dilumuri dengan oli atau gemuk. Gemuk itu kayak sejenis oli lagi, 11-12. Kesimpulannya adalah, korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Dalam bahasa sehari-hari, korosi disebut perkaratan. Pada peristiwa korosi, logam mengalami oksidasi sedangkan oksigen mengalami reduksi. Karat logam umumnya adalah berupa oksida atau karbonat. Penyebab korosi seperti oksigen, penyebab korosi itu ada kayak oksigen, lingkungannya gimana, berair atau tidak, dan faktor pelarutnya juga. Agar tidak terjadi korosi pada besi, jangan sampai besi terkontaminasi dengan air atau larutan yang dapat menyebabkan oksidasi sehingga besi dapat berkarat. Jika kita menghindarikan besi dari air, maka besi tidak dapat bereaksi dengan oksigen yang dapat membuatnya menjadi karatan. Karena kalau udah karatan kan bahaya, nanti si besinya jadi keropos, nggak kuat. Ya cukup sekian dari saya, Dimas Mega Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.